Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, kita kembali lagi, kita membahas tentang tema yang luar biasa. Jangan permalukan agamamu. Nah, bicara masalah tentang Islam ini, tadi kita sudah bahas sebentar ya sama guru-guru kita. Bicara masalah Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu jauh dari yang namanya seharusnya sifat bahkan pemaksaan. Bahkan Islam itu pun tidak melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk memeluk agama Islam. Tadi kita mau bahas, cuma pakai bahasa Bugis mereka berdua. Gimana kalau pakai bahasa Indonesia Ustaz Syah, mohon izin. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Rahmat Ridwan, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Ada sambungan ayatnya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena kalau benar ya benar aja gitu. Orang yang pendosa, orang yang alim ditanya 1 tambah 1 berapa? Jawabnya sama, 2. Yang namanya kebenaran absolut tidak akan pernah berubah. Siapapun yang menyampaikannya. Mau dia seorang alim atau dia seorang fasik. Mau dia seorang mukmin atau dia seorang kafir atau dia seorang munafik. Ditanya 1 tambah 1 ya 2. Subhanallah, tidak mungkin ada yang berubah. Sama, siapapun pasti mengakui la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah dipaksa orang. Semakin mereka berilmu, semakin mereka berpikir, maka semakin yakin bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Maka subhanallah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Misal, apa yang dimaksud memaksa dalam agama? Contoh misalnya, ada seseorang yang menjadi seorang dokter misalnya. Lalu dia berada di tempat bencana, lalu ternyata dia ingin mengobati orang lain. Lalu dikatakan, mohon maaf ini obatnya obat syar'i. Anda harus syahadat dulu. Subhanallah, tidak boleh, maka berdosalah dokter ini. Karena tidak menolong orang lain di saat dalam keadaan bencana, di dalam keadaan susah. Atau misalnya ada orang yang misalnya kecelakaan, lalu dia mau ditolong. Lalu ditanya dulu, agamamu apa? Tidak boleh demikian, maka kita sebagai muslim yang berdosa. Kalau engkau muslim saya tolong engkau, kalau kau tidak muslim saya tidak tolong engkau, maka ini adalah digolongkan berdosa dalam agama kita. Bahkan akhlak kita kepada orang di luar Islam harus diperbaiki karena memang tidak ada paksaan di dalam beragama. Ada seseorang yang misalnya mohon maaf meledakkan suatu bangunan, melakukan terorisme di sebuah jalanan, maka bertanya dia, apakah itu termasuk jihad fisabilillah? Maka subhanallah, jihad fisabilillah itu adalah berjuang di jalan Allah, bukan ngebom di jalanan. Subhanallah, maka ini adalah paksaan dalam agama dan tidak ada paksaan di dalam agama. Ada seseorang yang bertanya kepada gurunya setelah dia mengenal Islam, namun ternyata ketika dia mengenal Islam istrinya tidak ikut dengannya. Dia selalu berharap istrinya ikut sholat dengannya. Maka subhanallah, apa kata syekhnya? Teruslah engkau sholat, teruslah engkau beribadah, dan semakin engkau beribadah semakin pula mengikuti baginda Nabi SAW bagaimana perlakuannya terhadap istrinya. Maka suatu ketika dia sedang sholat maghrib, maka di salamnya yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, dia melihat sang istri telah ikut sholat berjamaah. Lalu menangislah sang suami ini, saya tidak pernah menyuruhmu untuk ikut sholat, saya tidak pernah memintamu untuk masuk Islam, saya tidak memintamu untuk mengenakan hijab, kenapa tiba-tiba hari ini engkau ikut sholat denganku? Maka apa jawaban daripada istrinya? Karena saya merasakan kebaikan yang engkau lakukan, semakin engkau rajin sholat, semakin engkau baik kepadaku. Maka saya tidak pernah melihat satu agama pun yang membuat pribadi seseorang semakin baik daripada agamamu. Maka subhanallah, tidak ada paksaan dalam Islam. Terkadang semakin pandai kita maka semakin buruk akhlak kita. Padahal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengannya maka semakin baik pula akhlak kita sesama manusia. Wallahu taala alam. Masya Allah, jadi orang dilihat itu semakin baik agamanya adalah dengan semakin baik akhlaknya berarti harusnya ya. Makanya ada ungkapan itu, orang luar Islam tidak membaca Quran, orang luar Islam tidak membaca hadis, yang mereka baca adalah akhlak kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syah masa penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Ada sebuah artikel yang saya akan bacakan tentang hina Al-Quran lewat TikTok.
pria di Pekanbaru ini ditangkap polisi. Nah ini ada aksi seorang pria menghina Al-Quran dengan kata-kata kotor melalui aplikasi TikTok viral di media sosial. Pria ini berdomisili di Pekanbaru Riau dan ini ditangkap polisi. Dan beberapa waktu juga sempat kita lihat ada beberapa wanita yang menginjak-injak Al-Quran. Ini na'udzubillah min zalik. Ustadz AR mohon izin nih, apa saja balasan kelak ya, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat bagi orang-orang nih yang mempermalukan agamanya sendiri lewat kelakuan dan perbuatannya. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz AR. Izin Bang Fadli, Ustadz Maulana Ustadz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang tidak ada paksaan dalam beragama, tapi kalau sudah masuk, layaknya kita masuk sebuah ormas, layaknya kita masuk sebuah organisasi, kita harus komitmen. Berada di dalamnya harus tunduk pada ADART. Mengindahkan, menjaga nama baik, ya kan? Tidak mencemarkan, tidak mencoreng dan sebagainya. Itulah rasanya akal sederhana mengatakan demikian. Tapi bagaimana kalau ditanya Bang Fadli tadi, kelak kayak mana hukumannya? Di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia tergantung ada beberapa klasifikasi. Siapa penghinanya dulu? Yang menghina agama ini jika dia dari kalangan kufar, maka harus dirinci. Kufar harbi, ya dia langsung diperangi. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, sebagaimana mereka memerangi kita, kita perangi mereka. Itu kalau ada ketentuan yang syar'i dilanggar. Kemudian kalau dia kafir yang zimmi, ada kafir yang musta'man, ada kafir yang mu'ahad. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mau hidup rukun dengan kaum muslimin, punya perjanjian dan minta suaka dengan kaum muslimin. Hukum asalnya mereka ini harus menjaga nama baik dan mengindahkan agama Islam ini. Tapi bila mana juga terjadi apa yang disebut dengan penghinaan, penistaan, sama juga harus ditindak tegas. Bukankah ini juga pernah terjadi di masa lalu? Maka para ulama ya mengatakan hukuman bagi mereka. Ada Imam Ahmad di sana, jelas sekali. Ada dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, hukumnya jelas sama, diberikan ketegasan. Karena kalau ranahnya agama ini red zone dia, zona merah. Artinya itu batas akhir, kita nggak boleh melintas itu. Sama, ini berlaku untuk orang-orang beriman kepada agama manapun. Allah katakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau hina, jangan kau maki, jangan kau bully sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan membalasnya lebih membabi buta. Inilah kata para ulama dalam ilmu usul fikih dengan sebutan saddu zari'ah, yaitu mencegah terjadinya sesuatu yang lebih besar impactnya, dampaknya kepada agama kita. Yang selanjutnya kalau yang melakukan ini adalah orang-orang munafik atau zindiq, ada aturan mainnya lagi. Seperti apa dia? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang zindik dan orang-orang munafik ini pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi nifak yang seperti apa? Nifak i'tiqadi, nifak akidah. Tapi nifak amal tidak pernah diberlakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Dan yang keempat, kalau yang melakukan orang-orang muslim itu sendiri. Bagaimana kalau yang melakukan muslim? Tadi Bang Fadli bilang, kalau seandainya yang menginjak-injak Quran itu muslim, maka la yustatab. Ulama sepakat orang seperti ini tidak dimintakan taubatnya, justru dieksekusi langsung oleh pemerintah yang berwenang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Air atas penjelasannya. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian-kejadian hal seperti ini ya. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita mencoba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ada di sosial media. Ya, yang pertama ini kita coba dari nonem_8901. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mau tanya, kalau orang yang mengaku sudah hijrah, memakai pakaian tertutup, pakai niqab atau cadar, tapi masih menyimpan rasa amarah, dendam, dan dengki ke saudaranya. Dan sering mengungkit-ungkit masa lalu, bahkan tidak bisa melupakan dan memaafkan kesalahan masa lalu. Apakah itu termasuk mempermalukan agama? Soalnya kalau di luar rumah terlihat baik dan kelihatan lemah lembut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syamoni izin dijawab. Ya, menutup auratnya dapat pahala. Ya, menyimpan dendamnya menyiksa dirinya sendiri. Karena kalau kita dendam terhadap orang lain itu bukan menyiksa orang yang kita dendami,
tapi itu menyiksa diri kita sendiri. Sama dengan iri hati, dengki, itu bukan menyiksa orang yang kita iri kepadanya, tapi itu menyiksa diri kita sendiri. Namanya juga penyakit hati. Penyakit hati itu ya menyiksa dirinya sendiri. Namun ketika telah menzalimi orang lain telah merasakan efeknya, maka ini yang perlu untuk diperbaiki. Karena dia telah berbuat zalim. Kalau misalnya ada orang yang merasakan keburukannya, kan banyak seperti itu. Makanya Nabi selalu mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Karena banyak orang baik keluar namun ternyata tidak baik di dalamnya. Maka subhanallah, sebaiknya kalau sudah mencoba untuk menutup aurat, jangan salahkan menutup auratnya, karena tetap dapat pahala daripada menutup aurat tersebut karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai itu menjadikan dirinya justru malah buruk terhadap insight-nya atau di dalam rumahnya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari hamba Allah 7607. Assalamualaikum Ustadz. Nah, di tempat saya kebetulan ada juga bisa dikatakan oknum yang ngaku-ngaku ngerti agama. Bahkan, tapi dia maaf ya, selalu memakai uang sedekah masjid untuk usahanya. Ustadz, bahkan beli mobil Ustadz. Terus dia jadikan uangnya itu untuk modal usaha. Kalau ditanya katanya biar uangnya jalan dan produktif. Apakah ini salah satu bentuk sikap mempermalukan agama? Dan apa hukum orang yang katanya ngerti agama tapi memakai uang sedekah untuk memperkaya dirinya sendiri Ustadz? Mohon izin Ustadz Maulana. Saya jawab lewat tausiah ya. Silakan. Supaya lebih panjang. Masya Allah, silakan. Izin Ustaz Sair, Ustaz Sam. Nah buat semuanya, paku berkaratnya masjid tidak boleh diambil. Apalagi paku barunya. Apalagi pembeli pakunya. Nah buat kita semua, menyalahgunakan uang sedekah untuk memperkaya diri, ini sama halnya dengan mencuri dalam agama. Mencuri dalam agama. Dan ini menjadi orang yang nanti kelak akan bangkrut di akhirat. Karena dalam sedekah itu ada haknya orang yang penerima sedekah. Dan ada amanah di dalamnya. Tujuan amanah itu titipan orang supaya amanah itu dijalankan. Ingat. Nauzubillah sama nauzubillah. Meminta itu tidak boleh. Akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Kalau orang meminta untuk dirinya. Tapi meminta untuk agama. Itu adalah untuk penegakan dan untuk menyelamatkan orang yang punya harta. Untuk disalurkan hartanya kepada yang berhak menerimanya. Bukankah di dalam Islam ada namanya zakat. Yang 8 golongan dalam surat Tobat. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang dan mu'alaf serta budak. Itu ada 8 golongan. Itu yang berhak. Zakat aja tidak bisa masuk di masjid. Di kas masjid. Ingat ya, zakat ini. Karena jangan sampai salah penyalahgunaan. Harusnya untuk yang berhak menerimanya justru masuk dalam dana pembangunan. Ini zakat. Kalau sedekah itu bisa untuk pembangunan. Ada namanya wakaf kan. Nah, ada namanya infak, kelebihan daripada sedekah. Tapi ketahuilah, mohon maaf, ampuni dosaku ya Allah. Karena ini kalau biasa saya kalau mau tausiah biasa tanya dulu. Ustaz ini masjid lagi dibangun. Ya kita yuk penggalangan dana untuk masjid. Ada utang masjid yuk kita penggalangan dana. Dan saya langsung bilang ini uangnya tidak boleh dicampur. Harus digunakan untuk pembangunan. Jadi ada namanya dana pembangunan. Ada dana masjid. Ada dana pokoknya dibagi-bagi. Nah, apalagi wakaf dan sebagainya. Itu ada aturannya. Maka kalau sudah ada seperti ini. Maka akan menanggung dosa yang dia lakukan. Nanti dipertanyakan. Jangankan harta orang. Harta kita saja kan ditanya. Dari mana ke mana? 1, 2, 3. Dari mana ke mana? Itu harta kita. Apalagi harta titipan. Haram. Bukan haram lagi. Itu kedurhakaan. Kezaliman. Mohon maaf ya. Ada zolim. Zolim itu harusnya dia menyelenggarakan. Tapi dia yang ambil. Nauzubillah. Ingat, mohon maaf, Allah akan memusuhi. Ini coba. Allah yang akan memusuhinya. Bagi orang yang tidak mau membayar haknya orang. Hati-hati. Memakan harta anak yatim.
menelantarkan orang miskin. Harusnya dia bertanggung jawab karena dia berwenang, karena dia adalah untuk penyelenggara zakat dan sebagainya. Hati-hati, mungkin harusnya diperbaiki, ada tujuannya supaya dimanfaatkan, tapi diaturkan sesuai dengan aturan. Kalau perlu diumumkan transparan namanya. Betul. Jadi kalau misalnya seandainya tertutup itu tetap salah hukumnya. Tetap salah, Nggak bisa. karena harus menimbulkan transparan. fitnah. Apalagi sampai beli mobil. Wah itu mah tuh urusannya sama akhirat sama Allah deh tuh. Ya kita nggak ikut campur. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya Masya Allah. Nah sekarang kita bicara masalah tentang oknum nih. Banyak oknum ya yang ingin menghancurkan Islam. Kita tahu lah ya kalau kita ngelihat di sosial media. Banyak sekali orang yang menyebarkan hoax. Bahkan di kehidupan nyata. Nah itu bagaimana tuh ya. Buat Ustadz AR nih biar dia tahu kalau oknum itu salah dan urusan nanti berat di akhirat. Bagaimana Ustadz AR? Gini nih handphone ente mana? Hah? Sini handphone ente. Aduh, Ya. kesempatan Ki- banget ki- dia pamer Waduh. handphone Kita itu. kita Mau jual buat- kita mau buat jual aja, apaan? kita jual aja. Di sini, kok sini dijual? banyak Jangan. sumber hoax di sini Enggak, soalnya. ini Udah handphone dijual saya. aja, dijual aja. Setuju, setuju, setuju. Jangan, Ustaz ini handphone saya gak pernah nyebar hoax. Saya coba buat terima jadwal. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, korbannya jadi handphone saya. Tetap di handphone Islam itu indah, jamaah. di handphone. Oh jamaah, alhamdulillah. Apa sih? Apa ini? sih?